Tapi standarnya apa? Bisnis dikatakan berhasil jika mampu menghidupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan standar hidup yang dia tetapkan. Kayak inovasi itu bagaimanapun ketika sebuah ide bisa dikonversi menjadi invoice kan gitu. Kalau nggak ada invoice kan percuma. Ide itu kan makanya kalau kita ngomongnya bahwa oh saya ingin kreatif, ya boleh. Tapi realistis nggak? Yang orang selalu gagal adalah memetakan pasar. Misalnya selalu gagal orang, itu gagal. Karena apa? Harusnya bisnis itu dimulai dari pasar. Harus menjawab kebutuhan pasar. Ya Kang, dari tadi startup ya kan, Startup tetap ya. startup kan banyak banget lah gitu kan. Kemudian banyak yang kemudian orang berpikir tentang inovasi, kreativitas gitu ya. Yang memang sekarang jadi tren banget lah bahwa itu tuh jadi pembeda yang kemudian bisa menjadi laku dijual lah gitu. Tetapi tadi basisnya ketika kemudian startup ini diluncurkan, gitu, itu pada akhirnya juga keberjalanannya nggak menyelesaikan masalah problem yang kemudian menjadi kebutuhan publik. Gitu. Ya bisa jadi memang startupnya juga tidak original. Yang otentik kan bisa jadi pemula-pemula itu. Misalnya itu kita pernah menyaksikan misalnya. Detikcom itu adalah portal berita pertama. Sukses. Tapi kan banyak yang penirunya menjadi gagal. Astaga gitu kan. .com dulu kan ada tuh, hilang kan gitu. Iya kan? Itu kan hilang. .com gitu kan hilang. Banyak seperti itu. Kemudian banyak juga misalnya kita jujur lah, misalnya kalau di luar negeri misalnya ada Amazon.com. Kan di belakang ajamu tuh ada puluhan toko buku seperti itu, tapi tidak berkembang karena mungkin momentumnya ada di mereka. Jadi kadang-kadang bisnis juga butuh momentum. Menurut saya begini, di dunia marketplace sekarang kan banyak ya. Kalau lihat misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Lazada, ada misalnya Bukalapak, kan kita bisa tahu siapa pemain yang besar, siapa yang enggak. Kan pada akhirnya IPO pun misalnya ada perusahaan marketplace yang IPO. Awalnya rame kan belakangan mah sepi juga. Ya. Gitu. Artinya kan masyarakat pada akhirnya bisa menilai mana yang layak sebagai startup, mana yang enggak. Ya artinya kan gini Kang, kalau balik lagi bahwa dari dream kemudian diturunkan, ada mapping segala macam, sehingga itu produk yang kita luncurkan itu adalah menjawab ya kan ya masalah masyarakat. Tapi kan bisa jadi itu kan asumsi kita doang ketika diluncurkan, sebenarnya nggak terlalu gitu. Itu iya karena itu gimana biar? Iya karena pemahaman tentang pasarnya mungkin dia tidak original, tidak otentik. Gitu ya. Bisa jadi hanya meniru. Contohnya apa? Toko kopi sekarang lah. Marak di mana-mana. Coba bedain satu toko kopi dengan kopi lain. Apa pembedanya? Nggak ada Gelasnya mungkin gelas. Iya, tetap dulu. Tapi misalnya gini loh, ketika ada tuku dengan kopi gula aren, fenomenal waktu itu. Tapi kan kemudian Banyak lah ya. pesaingnya muncul lah. Malah menyebar di mana-mana. Sekarang kita bingung. Mau minum kenangan gitu misalnya, janji jiwa, kopi tuku, kopi apa lagi kan banyak. Semua gula aren. Banyak orang kemudian main di harga. Ya kan? Persaingannya bukan keunggulan di rasa, di harga. Tapi kan beda misalnya kopi Starbucks. Starbucks kan mahal. Beda dengan kopi-kopi lokal gitu, toko-toko kopi lokal. Tapi dia tetap hidup. Karena dia jualan experience ya. Karena dia punya nilai sesuatu. Value yang dia bangun ada berbeda. Nah di situ memungkinkan kalau konsepnya dibangun dengan kuat. Nah, membangun
ketajaman ya. itu ya, ketajaman value itu dari diri kita sendiri ataukah memang butuh Atau dia melibatkan- dari ada metamorfosisnya. Iya, Oh, ada. ternyata kita Oh, bikin coba kopi lagi, coba ada lagi ini gitu. lagi. Iya, makanya tadi kalau mimpinya yang penting hidup, yang begitu nggak bakal Nggak ketemu ya. nggak bakal ketemu. Yang penting gua bisa hidup, bisa nongkrong, bisa ngopi gratis. Ya nggak ketemu Iya, yang begitu. bener. Kan Starbucks itu pasti impiannya hebat. Oh, ada di semua seluruh dunia. Itu Artinya dia tidak puas begitu menguasai Amerika, ingin kemana, ke Eropa, ingin kemana, sampai ke kota Tasikmalaya aja ada, gitu ya, misalnya. ya. baru lihat saya kemarin. Iya dong, Iya, ke Tasikmalaya ada kopi gitu kan. Yang dulu tidak terpikir gitu. Nggak akan main di situ Biasanya dulu. di kota-kota besar biasanya. Iya, Iya. itu impian kayak McDonald gitu kan. Semua ada McDonald. Kan McDonald itu barangnya sederhana. Barangnya fried chicken, ayam digoreng. Di Indonesia juga banyak ayam digoreng. Tapi dia diferensiasinya kan servicesnya, standarisasinya, itu kan kenyamanan berbelanjanya. Dia kan melakukan diferensiasi yang orang menjadi punya nilai tambah. Dan itu by design tuh ya. By design. Iya kan nggak mungkin kita. Nah makanya konsep itu menjadi penting. Nah kalau konsep sudah jelas, pasti butuh keahlian. Butuh kompetensi yang memadai. Disitulah berarti ahli masak harus ada, ahli marketing harus ada. Berarti kalau gitu, kalau untuk yang baru mau merintis mungkin nggak akan berpikir sejelimet itu kali kan ya. Ya Makanya enggak. butuh mentor lah. Tapi kalau dia punya jam terbang, pasti dia memikirkan seperti itu. Karena makin lama dia bertransformasi ya. Betul, kan dia juga, kan gini loh. Ketika orang mau berbisnis, ada yang kecemplung dulu. Kena tipu misalkan ya. Iya, by accident lah, bukan by design. Pokoknya gue cemplung aja dulu. Lebih banyak berhasil apa lebih banyak gagal? Lebih banyak gagal, karena dia tidak tahu medan pertempuran. Ada yang berhasil? Ada. Tapi dari 1000 itu baru Mungkin berapa gitu loh. Iya dong. Iya, iya. Iya kan? Tapi yang by design juga udah sekolah, udah apa, banyak yang gagal. Iya banyak. Karena apa? Karena bisnis adalah bukan hanya sekedar pengetahuan. Bisnis adalah tindakan. Makanya ilmu manajemen itu ilmu dan seni. Pada saat tertentu harus memakai jurus ini, pada saat tertentu harus memakai jurus ini. Itulah yang bedanya. Seorang pengusaha itu kan dibedakannya di situ. Kan tidak semua lulusan sarjana ekonomi menjadi pengusaha, kan enggak. Itu makanya kan ada juga misalkan lulusannya bisa jadi nggak tinggi gitu sekolahnya. Tapi bisnis dia jago atau besar gitu. Ya makanya kalau kata kiai-kiai gitu loh, sebutnya konsep tidar. Apa Apa itu tidak tuh? ada, Pak? Tidar itu tauhid, yang penting tauhid, yang penting keyakinan. Iya. Yang penting kita yakin akan apa yang kita lakukan. Iya. Kedua, istiqomah, artinya terus melakukan dengan tekun. Kan katanya, Konsisten gitu ya. iya katanya kan orang pinter kalah sama orang tekun. Iya benar. Iya kan, makanya perlu istiqomah itu, tekun gitu. Iya kan, harus ada, dan harus ada nilai dakwahnya, nilai aturannya, nilai kebaikan lah. Bukan untuk tipu, bukan untuk apa gitu. Ini Jujur bisnis lah, itu untuk jujur lah. Ada nilai-nilai kebaikan. Misalnya memberikan makanan terbaik, memberikan makanan sehat, memberikan bisnis yang untuk menyelesaikan persoalan. Iya kan? Iya kan? Terus kedua, juga harus amanah. Amanah itu ketika dikasih kepercayaan, kita melakukan. Si itu mah nggak pernah protes, gua kasih barang jelek juga nggak apa-apa. Si ini mah rewel, konsumen kasih barang bagus, kan nggak bisa begitu. Mau rewel, mau tidak, berikan yang terbaik. Baik. Agar dapat nilai trust tadi. Iya, trust tadi kan, ada amanah kan di situ. Dan ketika ada roja, roja itu apa? Roja itu harapan. Kita harus punya harapan. Bisnis itu kan ada besar. Jadi kalau harapannya kecil, ya kecil bisnisnya. Tapi kadang kita gini nih, kita merencanakan ya, dieksekusi gitu kan, tidak sesuai kan dengan, bisa jadi tidak sesuai dengan, tidak achieve lah dengan apa yang tahap-tahap yang udah kita tentuin. Itu evaluasinya itu gimana? Iya, makanya kan gini, kenapa kita terus harus belajar? Karena hidup itu selalu memberi pelajaran. Wah, gitu loh. Kenapa kita belajar kan? Masalah ujian dulu. Betul. Diuji dulu. Iya baru betul. belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena hidup setiap hari memberi pelajaran. Dan pelajarannya oleh peristiwa loh. Iya benar. Oleh peristiwa. Bukan oleh guru di kelas, bukan. Oleh peristiwa.
Makanya kemudian kita butuh namanya, kan ada istilah learning by doing lah. Melakukan sesuatu itu, learning by doing itu melakukan tapi terus mengevaluasi. Makanya butuh pertama memang mapping. Kedua bikin formula itu tadi konsep segala macam lah itu tuh kan. Formula. Kedua memang harus tindakan. Kan gunanya ilmu itu menjadi manfaat apa? Kalau melakukan tindakan. Iya. Bukan menjadi pengetahuan, bukan. Betul. Itu bukan menjadi pengetahuan, ada tindakannya di. Nah, kalau kita sudah bertindak, kita bisa mengevaluasi. Iya. Kalau hanya tahu gimana cara mengevaluasinya, Tesnya nggak dapat. nggak dapat. tesnya. Makanya ada orang yang pendidikannya sederhana, dia telah melakukan mengevaluasi banyak yang berhasil. Dan konsisten. Konsisten dia. Konsisten. Dia yakin, dia istiqomah, dia ingin memberikan kebaikan, ingin dakwah. Ketika dia amanah, ketika dia harapan. Kan jelas. Dia memberikan harapan-harapan pada orang bahwa dengan memakai produknya, dengan menggunakan produknya, dia akan menyelesaikan persoalan kebaikan. Kenapa gunanya kita makan? Untuk sehat toh? Tapi ada juga makan tidak untuk sehat, ada. Mati ya. Ya ada lah. Makan hati, Pak. Makan. Tetap sehat makan hati, Pak. Enggak, orang itu kan ada makan untuk sekedar kenikmatan kan. Iya, betul. Padahal nggak kenyang gitu ya. Enggak kenyang dan juga bisa jadi tidak menyehatkan. Padahal berapa banyak itu petani yang hidup ya. Sedap, Tapi kan kalau misalnya kita mau seperti itu, bisnis itu akan langgeng. Tapi kalau bisnis sekedar nipu-nipu ya nggak benar. Itu salah. Pada akhirnya Dan nggak lama itu. Ya mungkin berkembang, tapi kan tidak memberi kemanfaatan. pada akhirnya tadi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam sebuah ekosistem yang saling terbangun kan. Terbangun. Jadi makanya harus apa ya? Makanya ketika misalnya jadi scale up misalnya harus membangun tim. Kayak gitu. Misalnya Nggak bisa sendiri. nggak bisa sendiri gitu. Kalau mau maju, ajaklah orang, saudara, temen, siapapun gitu untuk bekerja bersama-sama. Jangan jadi apa ya? Jadi tukang sate gitu, milih tukang sate. Monopoli mah nggak boleh, Pak. Monopoli. Ya nggak boleh lah kalau saya sih semua monopoli kan apa? Tidak ada persaingan. Persaingan menyebabkan kita terlena. Hati ya. Ketika misalnya monopoli oleh kekuasaan gitu. Ketika kekuasaannya tumbang ya bisnisnya juga tumbang. Ya kan? Iya, jadi dia sangat tergantung, nggak sehat itu. Nggak ya. sehat. Nggak sehat. Dengan adanya kompetisi pun sebenarnya bisa membangun apa ya, kebaikan-kebaikan tadi ya sebenarnya. Kompetisi itu kan menghasilkan terbaik. Jadi kompetisi itu jangan dianggap sebagai merugikan. Buruk, ya. Kompetisi itu kan menghasilkan. Kita lahir ke dunia ini adalah Berkompetisi juga. berkompetisi untuk Dari ketemu. ribuan. Kan itu berkompetisi ya, pengantin baru gitu ya. Ya. Makanya kita dianggap orang-orang terpilih, Pak. Terpilih. Iya. Jadi kalau misalnya kita dilahirkan untuk tidak sukses, tidak menurut saya. Dalam tubuh kita itu sudah dilahirkan sebagai orang sukses. Sudah ada gitu benih kesuksesan. Betul. Asa terus menerus apa enggak nih? Iya, dan kita memainkan enggak partitur kesuksesan itu. Biasa. Ini Iya kan? nih, Pak. Kan memainkan enggak, jangan-jangan kita yang dimainkan adalah ledekan orang, jadi minder, makian orang, jadi rendah hati, gitu, rendah diri, gitu kan? Dibully, jadi tidak berani, gitu kan gitu. Nah untuk pengusaha kan harus berani, harus tangguh, harus jujur. Jatuh sekali, beribu kali bangkit gitu. Iya. Betul. Jadi logo Tebu tadi jatuh itu jangan berkecil hati lah. Alah, iya benar-benar. Logonya baru jatuh, Pak. Angin kenceng, Pak. Gerubuk. Astaga. Iya. Ya menyikapi mindset tuh kadang-kadang kan FOMO ya. FOMO. Orang itu kan tadi kan konsep ATM lah misalnya. Amati, tiru, modifikasi. Itu hal yang paling sederhana lah. Ya tadi kan paling masalah kopi kan rame, FOMO akhirnya. Oke nggak sih Kang gitu? Ataukah kita mencari diferensiasi yang lain gitu? Sebenarnya pada Koyo ini kan, kopi udah jenuh nih. Gua nggak mau FOMO nih. Akhirnya Tebu deh gitu. Karena pusing, Pak, persaingannya terlalu rumit ya kan. Wah, ada banyak banget nih pemainnya nih. enggak sebenarnya mah kan gini loh. Cerita Levi's. Nah, Levi's itu kan hadir. Levi's itu hadir. Levi's tahu nggak lo? Levi's itu Tahu. merek celana, celana Levi's, merek Levi's. Jadi lahir itu kan di lingkungan tambang. Iya Iya betul. Di lingkungan tambang.
Kan petambang-petambang tuh butuh celana yang kuat. Betul. Ya kan? Nah, waktu itu semua orang ingin menjadi penambang. Ingin datang ke satu tempat gitu, kemudian dia menjadi penambang. Tapi yang pendiri Levi's tidak ingin jadi penambang. Dia ingin hanya menyediakan pakaian untuk penambang. Yang kuat, makanya jadilah zin. Jadilah denim istilahnya itu. Ya kan? Celana gitu, celana yang Memang kuat, tahan banting. Makanya dia berkembang. Dia kan melihatnya dari situ. Ketika orang rame-rame jadi penambang, dia melihat celahnya. Ngapain gue jadi penambang? Iya. Gue nggak ahli di penambang. Gue ahlinya menjahit baju. Tahu jadi baju. Ya itulah diapresiasinya. Justru kemampuan dia melihat celah dan Celah itu ya, mata rantai. uniqueness ya. Iya, jadi misalnya sekarang punya kopi. Jangan-jangan yang laku yang jualan cupnya. Betul. Betul. Jangan-jangan jualan kertasnya. Iya kan? Berpikirnya ke sana, Pak. Iya kan? Nyemplung di kopi lah. Semua mau kopi-kopi. Iya. Jangan-jangan hanya laku misalnya alat seduhnya Betul. atau suplai susunya. Atau yang itu mesin untuk ininya tuh, sangrainya tuh. Iya kan beda-beda. Iya, kan. Roasting. Roasting. Sangrai. Zaman dulu banget ya. Disangrai. Iya. Ya kan orang beda-beda. Iya, benar. Harus ngelihat celahnya lah gitu loh. Betul. Kemampuan itu yang perlu diasah ya, Kang ya. Iya. Itu kan nggak bisa ujug-ujug cara. Nggak bisa ujung-ujung, itu. makanya perlu mapping yang baik. Hmm. Mapping yang baik. Kalau misalnya orang lain di sini mah kata orang, pokoknya kalau datang ke sini jadi penambang. Semua jadi penambang. Berebut penambang, makanya jadi red zone kan. Tapi begitu jadi bikin celana blue ocean jadinya. Tidak ada persaingan. Benar. Jadi beyond itu. Sama kejadian tuh kalau misalnya pakai celana Levi's seminggu nggak dicuci juga nggak apa-apa. Itu bahaya. Itu lo yang malas. Iya. Dan bini lo juga malas. Laki gua ini. Iya. Gak kayak gitulah, misalnya bisnis itu harus melihat celah saja. Misalnya dalam dunia apapun menurut saya mah. Iya ya. Apalagi dunia buku gitu yang saya geluti lah gitu. Itu hal seperti itu tuh sangat terjadi. Misalnya orang ngomong dunia buku adalah akan habis oleh digital. Enggak juga. Ya itu mah omongan para akademisi yang bukan penjual buku. Yang memang bukunya juga nggak dibaca. Iya, tapi kan ketika kita melihat celah-celah tertentu, toh masih banyak penerbit hidup. Barnes & Noble masih banyak, Simon Schuster masih kuat, McGraw-Hill masih kuat. Jualan gitu. juga masih oke. Masih gitu ya. oke. Dan buku lama pun juga Masih itu, jangan-jangan kita tidak melihat celah tertentu. Maksudku, Atau ngikutin tren aja. Ya sekarang kan digital semua timeline apa. kadang-kadang kepengaruh Kelas-kelas gitu isu kan. juga kan ini gitu kan. iya memang ada isu yang benar. Misalnya ketika koran gitu, koran kertas dihajar oleh koran digital. Kalau itu memang susah. Artinya industrinya memang sudah berubah, nggak bisa ditolong lagi gitu. Karena apa? Karena apa? Karena memang kekuatan koran itu kan menyampaikan berita. Dan cepat nih. Dikalahkan oleh kecepatannya, sudah selesai. Tapi ada koran-koran lokal, daerah-daerah masih hidup. Misalnya Tribun, misalnya Radar. Itu Masih ada kan tuh, masih cetak. masih cetak gitu. Oh gitu ya. Koran-koran lokal karena beritanya tidak dapat Nggak lewat dapat lokal Dan gitu memang loh. juga tidak semua juga melek terhadap digitalisasi di pada daerah-daerah tertentu kan begitu. Iya gitu. Itu juga ada masalah. Kalau itu sih ada masalah budaya, ada diferensiasi ilmu pengetahuan gitu beda. Ada masalah kebiasaan. Itu banyak hal yang itu bisa jadi bahan omongan sendiri itu. Ya udah. Oke, 30 menit Kang Uyo, aja. gimana? Masih mau jadi pengusaha nggak? Ya itu Pak, yang penting tuh jadi pengusaha nih mempunyai tujuan, bermanfaat buat orang lain selain Ini udah agak sombong sebenarnya nih. Baru 4 pegawai. tapi Dreamnya udah. niatnya ya kan. Mindsetnya udah gak bener. Mindsetnya udah rada bener, mappingnya yang Mapping. belum. Oke, gitu. Kang Uyo. Oke, yang jelas sih sebenarnya mindset bisnis tuh langkah-langkah tadi dream, Dream.
Turunan Misalkan konsepnya. turunan konsepnya yang Kemudian bisa juga mapping diukur, strategi seperti apa, mencari diferensiasi, uniqueness ya. uniqueness, sama pola pikir kita jangan ngikutin banyak orang, justru mengikuti apa nih dari banyak orang butuhkan gitu kan ya. Iya. Jadi memecahkan masalah Dari sekian orang. dari sekian orang dan masyarakat butuh terhadap kita dan produk kita. Tapi jauh lebih penting daripada semua itu dari mindset juga karakternya kan. Nah, kalau itu memang karakternya. Jadi karakter entrepreneur juga bisa jadi bahasan sendiri karena karakter itu kan sangat berhubungan dengan bagaimana dia proses dibesarkan, Iya. bagaimana dia dilatih gitu kan. Makanya kan hebatnya seorang apa namanya pelaut bukan karena dia bisa apa namanya bisa berlayar kapanpun, tapi dia bisa membaca, bisa beradaptasi dengan gelombang apapun. Mau gelombangnya besar, mau tenang, dia bisa karena dia paham lautan. Bisnis juga gitu. Kalau dia paham market, dia paham persaingan, paham produk, dia akan menjadi nahkoda yang baik dari bisnisnya. Itu. Makanya tak ada pelaut ulung di laut tenang. Ya. Itu lagi kan. Ini tolong di highlight ini Tommy ya. Nah, Itu dia. Keren lah. Yang penting tebu nih tetap jalan konsisten lah. Persisten. Oh, kan. Bukan konsisten lagi, persisten nih. Iya. Ya, kurang lebih begitu. Mm-mm. Teman-teman sekalian, jadi mindset harus tetap punya dream yang besar. Gitu kan. Kemudian juga bisa memecah persoalan-persoalan di sekitar kita. Dan kemudian juga bagaimana kemudian tadi bisnis juga terukur lah. Betul. Bagaimana mapping strategis yang baik gitu ya. Kemudian juga bagaimana memahami pasar yang oke, punya uniqueness dan konsisten terhadap gelombang tadi katakan. Biar memahami gelombang tadi. Bagaimana ya bisnis ini terus berjalan lah. jadi bisnis itu isinya satu. Kalau jadi pebisnis, yang penting tetap berpenghasilan. Iya. Gitu. Karena apa tadi itu? Nggak ada kan nanya. Invoice itu kan. Apa itu? Yang penting itu adalah inovasi menjadi invoice gitu loh. Tetap follow lah. Follow, subscribe, Ngecapruk di Rumah Kayu. Tuh. Gitu loh. Dan di episode selanjutnya lah tentang wirausaha. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua.